Halo teman-teman Sobat Indonesia Belajar, kali ini channel Indonesia Belajar kedatangan tamu istimewa yaitu Sartika Lestari atau biasa disapa Tika. Mbak Tika adalah salah seorang organizer untuk UbuCon Asia 2021. Nah ini dia tamu istimewa kita, Mbak Tika silahkan untuk memperkenalkan diri dan menyapa teman-teman Sobat Indonesia Belajar. Halo teman-teman Sobat Indonesia Belajar, salam kenal. Saya Tika, saya sebagai organizer di UbuCon Asia 2021, saya juga aktif di kepengurusan OpenStack Indonesia, dan sekarang saya bekerja sebagai marketing di PT Buru Teknologi. Oh ya teman-teman, sekadar info, saya mengenal Mbak Tika ini sewaktu mengikuti acara silaturahmi virtual dan roadshow UbuCon Asia 2021 yang diselenggarakan oleh kelompok Linux Alex Surabaya atau biasa disingkat KLAS. Dan sayangnya, beberapa menit sebelum acara dimulai, listrik di rumah saya mendadak padam. Ditambah lagi baterai handphone saya saat itu juga menipis. Alhasil, saya mesti melewatkan acara tersebut. Nah, pada sesi podcast kali ini akan benar-benar saya manfaatkan untuk menggali sebanyak mungkin informasi terkait UbuCon Asia 2021 ini. Oh ya Mbak Tika, untuk memulai sesi bincang-bincang kita kali ini, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu apa itu UbuCon Asia 2021. Ya, oke, terima kasih Pak karena sudah mewadahi saya untuk menjelaskan ke teman-teman Sobat Indonesia Belajar semua tentang UbuCon Asia ini apa. Oke, saya mulai. UbuCon ini singkatan dari Ubuntu Conference, yaitu konferensi yang diadakan oleh lokal community atau user groupnya Ubuntu dari berbagai negara. Nah, untuk UbuCon Asia kita kali ini acara Ubuntu Conference pertama yang diadakan di Asia. Sebelumnya mungkin teman-teman penggemar atau penggiat Ubuntu tahu kalau misalkan UbuCon udah pernah diadakan itu di tahun 2019 di Europe, di Portugal. Jadi yang pertama ini di Asia, gitu Pak. Oke. Wow, ini perdana berarti ya, event perdana di Asia berarti betul. ya. Wow, perdana di Asia dan sayangnya harus online. Oke. Wow, ini luar biasa banget nih. Oke, tidak bisa dipungkiri nih bahwa Ubuntu itu termasuk distro Linux yang paling populer dan seringkali masyarakat umum mengasosiasikan Linux itu dengan Ubuntu. Padahal Ubuntu ini kan merupakan salah satu dari sekian banyak distribusi Linux. Nah, kalau menurut Mbak Tika, faktor-faktor apa saja sih yang menjadikan Ubuntu itu bisa begitu populer hingga sampai saat ini? Oke, kalau menurut saya sendiri sebenarnya karena saya pertama kali pakai Linux itu bukan Ubuntu. Terus agak berasa sebenarnya kesulitannya. Akhirnya setelah ngobrol bincang-bincang sama teman-teman, ketemu nih alasannya kenapa, coba deh saya pakai Ubuntu. Jadi salah satu faktor menurut saya karena saya sebelumnya pengguna OS Windows, jadi migrasi orang-orang dari Windows ke Linux itu akan terasa lebih mudah dengan Ubuntu karena Ubuntu dikenal familiar dengan desktopnya dan tampilannya untuk pengguna yang sebelumnya Windows. Jadi akan mudah beradaptasi. Itu mungkin salah satu faktor yang mendukung kenapa Ubuntu sampai sekarang jadi salah satu OS yang populer. Betul banget. Sangat friendly banget sih sebenarnya Ubuntu itu ya. Iya, betul banget. Oke, nah ini mumpung kita sedang ngomongin tentang Linux nih. Kalau berdasarkan pengalaman Mbak Tika sendiri, seberapa jauh sih pemanfaatan Linux di industri, khususnya di Indonesia? Oke, sebetulnya karena saya sendiri bukan dari background teknis, tapi kalau misalkan untuk ngomongin seberapa besar sih pemanfaatan Linux di industri di Indonesia itu, bisa kita lihat cukup banyak walaupun belum jadi mayoritas. Tapi gerakan untuk orang-orang pakai Linux yang open source ini tuh bagus karena orang-orang mungkin sekarang sudah mulai luas pikirannya kalau daripada kita pakai yang bajakan, lebih baik kita pindah ke open source atau pakai yang lebih ringan. Karena kan sebenarnya beberapa distro Linux itu dikenal ringan penggunanya dibanding OS yang sebelumnya, gitu. Oke, kembali ke topik bahasan seputar UbuCon Asia. Kalau boleh tahu, UbuCon Asia ini menargetkan peserta dari kalangan mana saja nih? Oke, kalau ngomongin target, sebenarnya target kita luas banget ya Pak. Jadi target kita itu pertama yang pasti itu pengguna Ubuntu, developer, mahasiswa, berbagai komunitas di luar Ubuntu pun jadi target. Karena bahkan pengguna utama atau mereka yang belum pindah ke Linux itu jadi target kita karena tujuan conference kita kali ini untuk encourage teman-teman tentang FOSS, tentang open source, tentang Linux, supaya mereka
teredukasi tentang open source software ini gitu. Oke. Nah ini menarik banget nih. Jadi ini perlu digarisbawahi juga nih teman-teman, bahwa UbuCon Asia ini adalah suatu event yang tidak tertutup hanya untuk pengguna Ubuntu saja ya Mbak ya, tetapi juga terbuka luas sebenarnya. Oke. Iya betul. Oke. Nah, ya tadi sempat disinggung juga nih, tahun 2020 dan 2021 ini kan bisa dibilang unik ya, karena kita sedang berada dalam situasi pandemi COVID-19 nih. Nah mungkin Mbak Tika bisa sedikit memberikan gambaran seputar teknis penyelenggaraan UbuCon Asia 2021 dan apakah ada tema spesifik yang akan diusung nih Mbak? Ya, kalau ngomongin tahun 2020 dan 2021 ini benar jadi challenge untuk kita-kita yang jadi pegiat acara atau pegiat acara open source ini, karena kita nggak bisa ngadain acara yang on-site, kita nggak bisa ketemu in person. Jadi kalau ngomongin teknis acara, untuk UbuCon Asia kali ini, karena organizernya ada dari berbagai negara, semua full daring. Nggak ada acara on-site di satu negara atau daerah. Mungkin akan ada satu studio di mana mereka yang jadi operator atau jadi observer acara, tapi itu bukan di Indonesia. Nah, acaranya ini bakal dilaksanain selama 2 hari, di tanggal 25 sampai 26 September nanti. Terus nanti akan ada ruang khusus untuk penyajian. Dan untuk mengganti, biasanya kan kita kalau lagi acara offline, kita ketemu sama orang gitu, ngobrol. Nanti akan ada satu ruang untuk networking session juga, jadi semua partisipan bisa ngobrol-ngobrol, dan ada ruang untuk expo tentunya. Gitu. Oke. Wah, ini menarik nih. Berarti kadang-kadang kan orang mengikuti suatu conference itu kan untuk mendapatkan kesempatan menjalin networking ya. Dan ternyata walaupun eventnya online ini, itu tetap memungkinkan ya Mbak ya untuk menjalin networking. Ya, karena networking kan penting ya. Betul. Jadi itu juga ngebuka kesempatan buat teman-teman yang ikut acara untuk tetap dapat networking bahkan dari berbagai negara, karena kan kesempatan kita kali ini ya, mumpung lagi online kan, kalau biasanya onsite belum tentu kita bisa ikut ke acara di luar sana. Betul, harus traveling dulu ya. Betul. Oke. Oh ya, by the way, apa sih yang ditawarkan oleh UbuCon Asia 2021 ini bagi para pesertanya? Dan bagaimana nih mekanisme pendaftarannya? Jadi, karena UbuCon Asia ini pertama kali diadakan, jadi perdana, event kita kali ini tuh free, non-paid event. Wow. Jadi buat teman-teman bisa langsung untuk pendaftarannya ke platform Event-Yay. Nanti mungkin bisa dicantumkan linknya. Nanti teman-teman tinggal login atau daftar dan check out free tiket di sana. Terus nanti seiring dengan timeline sampai ke hari H akan ada schedule juga. Jadi teman-teman bisa ngaktifin notifikasi untuk jadwal-jadwal pembicara yang teman-teman pengen ikutin gitu. Terus keuntungannya yang jelas pasti yang tadi kita udah obrolin sebelumnya, kalau teman-teman bakal dapat networking, dan untuk peserta yang beruntung kemungkinan akan dapat bingkisan dari UbuCon organizer gitu. Wah, ini seru banget. Dan eventnya itu free ya, tidak berbayar ya. Wah, ini menarik banget nih. Jadi selain kita dapat insight kan, terutama tentang teknologi, karena menurut saya sendiri event internasional ini kayak ngebuka jalan kita kayak supaya kita nggak ketinggalan. Ternyata kita ngebandingin teknologi di Indonesia kayak gini, ternyata di luar tuh udah luas, sudah lebih maju gitu. Oke. Nah gitu teman-teman, jadi pastikan teman-teman untuk tidak melewatkan event ini. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Seperti layaknya tech conference pada umumnya, tentunya UbuCon Asia ini juga akan menghadirkan banyak speaker atau pembicara. Nah, kalau boleh tahu, speakernya ini berasal dari mana saja dan apa sih keuntungan menjadi speaker di UbuCon Asia ini? Oke. Sejauh ini di UbuCon organizer-nya ada 12 komunitas dari 10 negara yang mana 2 diantaranya Indonesia. Jadi yang pasti yang akan jadi pembicara atau speaker di acara UbuCon ini ada dari berbagai negara, salah satunya ada Korea, Myanmar, Jepang, Hong Kong, China, Nepal, Singapura, Taiwan, Indonesia, karena masing-masing dari kita pasti akan berpartisipasi mengirimkan pembicara. Terus keuntungannya buat jadi pembicara di UbuCon Asia kali ini tuh network, experience, dan panitia menyiapkan eksklusif swag buat teman-teman yang pengen jadi pembicara. Pastikan kalau misalkan teman-teman ikut. Dan yang jadi keuntungan lagi, karena kita ngelihat
panitia nih ngelihat kalau misalkan mungkin ada teman-teman yang pengen ikut nih jadi pembicara tapi ragu dan gak pede dengan penggunaan bahasanya. Jadi kita ngebuka stream untuk pembicaraan dalam bahasa lokal walaupun itu ya pre-record gitu. Jadi misalkan saya dari Indonesia, saya mau ngobrol pakai bahasa Indonesia, ya udah kita bisa submit pembicara pakai bahasa Indonesia. Oke. Wah, ini menarik banget nih. Ya. Iya. Jadi ya ini pastikan teman-teman tidak melewatkan kesempatan ini nih. Oh ya teman-teman, nanti link untuk mendaftarkan diri juga akan kami sertakan nih. Jadi bagi teman-teman yang tertarik mau menjadi speaker di UbuCon Asia 2021 ini, kami akan sertakan link untuk mendaftarkan diri. Gitu. Jadi pastikan teman-teman tidak melewatkan kesempatan ini. Oke, nah ini kalau dilihat UbuCon Asia ini kan memiliki skala yang cukup besar ya. Tadi ada 10 negara ya Mbak Tika ya. Ya, ada 10 negara yang berpartisipasi. Ini besar sekali kalau menurut saya untuk event yang perdana ya. Kalau boleh tahu, apakah juga membuka kesempatan ya untuk sponsorship? Dan kalau ya, peluang sponsorship apa saja yang ditawarkan? Dan mungkin bisa sekalian juga dijelaskan nih, benefit apa sih yang ditawarkan bagi sponsor UbuCon Asia ini? Peluang untuk sponsorship tuh pasti banget kalau dalam sebuah acara, karena kita butuh dukungan untuk menjalankan acara ini supaya acaranya nanti lancar. Jadi kita ngebuka seluas-luasnya kesempatan untuk sponsorship dan teman-teman bisa akses langsung di linknya UbuCon Asia. Nah, untuk benefit yang ditawarkan oleh UbuCon Asia itu berupa brand promotion atau marketing, dan sponsor juga kita kasih jatah untuk sesi atau slot di UbuCon Asia untuk mempromosikan brandnya atau mereka mau sharing tentang pengalaman mereka menggunakan Ubuntu atau yang lain-lain. Dan juga tadi di Expo yang sudah disebutkan, ruangan Expo itu adalah tempat untuk virtual booth berisi komunitas atau sponsor untuk mereka menunjukkan kegiatan atau menunjukkan brand yang mereka punya kayak gitu untuk melakukan promosi. Oke. Nah, terus selain sponsorship nih, kalau boleh tahu, apakah UbuCon Asia ini juga membuka kesempatan untuk volunteer atau relawan? Dan mungkin bisa juga nih sekalian dijelaskan apa saja sih keuntungan yang bisa diperoleh bagi teman-teman yang terlibat sebagai volunteer di UbuCon Asia ini? Selain sponsorship, kita pasti buka volunteer. Salah satunya untuk ngebantu kita translate dari bahasa lokal ke bahasa Inggris untuk subtitle yang tadi. Karena kita nggak buka stream untuk bahasa lokal, jadi kita nyari volunteer juga buat teman-teman yang mau bantuin panitia untuk translate bahasa lokal itu ke bahasa Inggris. Terus keuntungannya apa? Keuntungannya teman-teman yang ikut berpartisipasi pastinya keren banget karena mereka berkontribusi dalam acara perdana ini. Terus pastinya juga mereka akan dapat bingkisan menarik dari kami juga. Wow. Terus selain volunteer, kita juga buka peluang untuk jadi community partner. Karena kan event yang sekarang kita udah berjalan sedikit. Jadi teman-teman yang pengen juga kontribusi di event ini bisa jadi community partner dan langsung menghubungi contact@ubucon.asia. Nanti dari tim koordinator UbuCon Asia bisa ngebantu teman-teman untuk jadi community partner dan ngebantu promosi event kita. Oke. Wah, itu menarik banget nih. Jadi gitu teman-teman, UbuCon Asia 2021 ini ternyata membuka kesempatan untuk menjadi relawan ataupun menjadi community partner ya. Jadi pastikan teman-teman tidak melewatkan kesempatan ini. Mumpung ini event perdana nih ya, ini berarti kita mencetak sejarah nih ya. Oke. Oh ya, Mbak Tika tadi kan sempat disebutkan juga ya, kalau Mbak Tika ini kan juga aktif di OpenStack ID. Nah, mungkin bisa sekalian nih diperkenalkan ke teman-teman Sobat Indonesia Belajar, apa itu OpenStack ID? Oke, jadi saya udah sebutin kalau saya lumayan aktif di kepengurusan OpenStack ID. OpenStack ID ini mungkin udah nggak asing ya sama teman-teman. Jadi OpenStack Indonesia ini adalah user group OpenStack di bawah naungan Open Infrastructure Foundation atau yang dulu disebutnya OpenStack Foundation. Kita rutin mengadakan meetup bulanan buat nge-sharing atau discuss tentang project OpenStack atau project Open Infra lainnya. Terus teman-teman yang mau lihat aktivitas kita kayak yang Indonesia Open Infrastructure di 2019 di Surabaya tahun 2019 atau yang online di tahun 2020 kemarin, bisa banget lihat di website kita di openstack.id. Atau misalkan teman-teman ada yang tertarik buat ngisi meetup bulanan, boleh banget. Karena OpenStack Indonesia juga punya bingkisan keren buat teman-teman yang mau ikut jadi
pembicara buat sharing-sharing sama kita. Oke. Wah, ini menarik banget nih. Nanti buat teman-teman yang tertarik untuk join dan mau cari tahu lebih lanjut mengenai OpenStack IT, nanti link juga akan kami sertakan pada deskripsi video. Oh ya, menyambung soal komunitas nih Mbak Tika. Mungkin bisa juga dong dijelaskan ke teman-teman di sini, apa sih benefit atau keuntungan dari bergabung dalam kegiatan di komunitas? Baik itu bagi teman-teman yang masih berstatus mahasiswa, ataupun teman-teman yang sudah terjun di dunia profesional. Oke, kalau ngomongin soal keuntungan, sebenarnya itu bisa dirasain sama teman-teman ketika sudah terjun ke komunitas. Saya sendiri baru gabung ke komunitas itu di tahun 2019 akhir dan kerasa sekarang apa sih benefitnya. Saya ketemu sama banyak orang baru dan itu jadi connection kita nantinya. Terus kita juga belajar gimana caranya manage komunitas ini supaya kegiatannya terstruktur, atau kita bahkan punya kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam event internasional dari komunitas-komunitas di Indonesia. Nggak harus yang open source atau yang tentang Linux, kan banyak banget komunitas di Indonesia dan teman-teman bisa banget ikutin. Nggak ada batasan orang-orang untuk ikut komunitas walaupun dia masih sekolah atau mahasiswa atau profesional gitu. Oke. Wah, ini menarik banget nih sesi bincang-bincang kita kali ini. Untuk Mbak Tika, mungkin kalau ada closing statement yang mau disampaikan ke teman-teman Sobat Indonesia Belajar, kami persilahkan. Oke, buat teman-teman Sobat Indonesia Belajar yang mungkin sekarang masih ragu buat gabung ke komunitas, mending dicoba. Karena kalau misalkan nggak dicoba, nggak akan tahu nanti kayak gimana. Terus kita tadi udah ngomongin benefitnya gimana kalau misalkan kita gabung ke komunitas. Kita bisa kenal banyak orang, kita bisa tahu gimana sih sebenarnya cara-cara manage yang baik, terus gimana cara komunikasi yang baik. Jadi coba masuk ke komunitas, jangan nyerah. Oke, wah itu ajakan yang menarik sekali teman-teman. Jadi pastikan teman-teman mulai join di komunitas-komunitas IT yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih banyak untuk Sartika Lestari yang sudah berkenan hadir dalam sesi bincang-bincang kita. Sehat, sukses, dan bahagia selalu tentunya untuk Mbak Tika. Semoga apa yang kita perbincangkan di sini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang dan juga bagi perkembangan dunia IT di Indonesia. Informasi tambahan terkait materi bincang-bincang kita juga akan kami sertakan pada deskripsi video. Akhir kata, saya mau tutup sesi bincang-bincang kita kali ini. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.